Bab 1261, Besar. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pada akhirnya, Lu Zekai benar-benar kasar di Tiongkok. Beberapa orang menyarankan agar dia bisa pergi ke perusahaan hiburan Korea Selatan. Dalam hal pengembangan industri hiburan, Korea Selatan jelas merupakan salah satu yang terbaik di Asia. Lu Zekai memperkenalkan dan menemukan pemimpin hiburan Korea Selatan, perusahaan BIGK. Dibandingkan dengan kemunduran perusahaan hiburan dalam negeri, perusahaan BIGK segera mengambil alih pesanan besar stasiun C tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari perspektif BIGK, ketenaran Zhang Yu sangat besar. Namun, itu tidak terkalahkan. BIGK juga memiliki tim kreatif yang matang. Dalam hal musik pop, tidak ada yang takut. Meskipun BIGK mengambil alih daftar stasiun C, itu tidak bertindak gegabah. Sebagai perusahaan hiburan utama Asia, BIGK telah lama menemukan badai hiburan yang melanda dunia ini yang disebabkan oleh penyanyi Tiongkok. Meskipun badai ini pertama kali dimulai di bidang elemen dua dimensi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa badai ini telah melintasi perbatasan ke dalam lingkaran hiburan populer, yang jarang terjadi di masa lalu. Saya juga harus mengatakan bahwa ini adalah contoh sukses yang penting di bidang budaya sekunder. Bahkan banyak penggemar sekunder di Korea Selatan juga telah memulai cosplay, Elysium Purelen. BIGK sebenarnya telah melakukan internasionalisasi hiburan sebelumnya. Sayangnya, efeknya selalu rata-rata. Pasar Tiongkok sebenarnya baik-baik saja karena Tiongkok relatif besar dan memiliki kompatibilitas yang lebih baik. Di sisi lain, pasar Jepang tidak mudah dikembangkan, dan pasar Eropa dan Amerika juga lemah. Lagi pula, banyak orang Asia dan Amerika di Asia yang tidak terbiasa dengan estetikanya, dan mereka bukan anggota budaya arus utama. Popularitas Blissland yang tak terduga telah membuat manajemen senior BIGK melihat cara promosi yang baru. Jika perusahaan menguasai rahasianya, itu pasti akan menjadi titik pertumbuhan laba baru bagi BIGK di masa mendatang. Ketika stasiun C melihat BIGK mengambil daftar tersebut, tentu saja ingin mempromosikannya, mereka meminta BIGK untuk segera membuat karya mereka. Tentu saja, BIGK juga sangat serius. Segera, mereka memobilisasi sejumlah kreator perusahaan, membentuk kelompok ahli, dan mulai menganalisis model Bliss Purelen. Ketika tim ahli BIGK mulai mempelajari lagu Bliss Purelen, mereka menemukan bahwa kesulitannya tidaklah mudah. Bagi sebagian besar kreator BIGK, kesulitan lagu ini bukanlah melodinya, tetapi kreativitas dan imajinasinya. Jika Anda hanya menganggap Elysium Purelen sebagai lagu populer, lagu ini akan terlalu diremehkan. Meskipun lagu ini adalah lagu 3 lagu, bagian variasi dan orkestrasinya sangat imajinatif, dan tingkat kesulitan penciptaannya sangat tinggi sehingga banyak orang merasa pusing. Pada saat yang sama, ini masih merupakan karya dengan gaya 2 dimensi, yang merupakan kekurangan bagi tim ahli BIGK. Jika Anda tidak terlalu mengenal gaya 2 dimensi, saya khawatir sulit untuk menciptakan karya dengan level yang sama. Hal ini juga membuat mereka diam-diam berbicara tentang kekuatan kreatif Zhang Yu, dan pada saat yang sama, sulit untuk percaya bahwa lagu ini benar-benar diciptakan oleh seorang ahli orkestra. Atas desakan stasiun C, tim kreatif BIGK dengan cepat bergegas, dan butuh waktu hampir seminggu untuk membuat 3 demo lagu tersebut, yang kemudian diteruskan ke Lu Zekai. Setelah mendengarnya, Lu Zekai sebenarnya tidak puas. Meskipun lagu ini juga dalam bentuk lagu dan 3 lagu yang dimintanya, kedengarannya tidak jauh berbeda, dan bahkan tidak sebagus yang dibayangkan. Lu Zekai tentu saja tidak ingin menggunakan lagu ini, tetapi tim ahli BIGK mengatakan bahwa ini sudah menjadi karya terbaik mereka dalam jangka pendek. Jika stasiun C tidak puas, maka mereka perlu memberi mereka setidaknya 3 bulan untuk membiarkan mereka pertimbangan yang cermat pasti akan menghasilkan karya yang bagus. Ketika Lu Zekai mendengarkan satu sama lain selama 3 bulan, bagaimana dia bisa setuju karena dia tidak bisa menunggu. Jika stasiun C tidak dapat menarik kembali sebuah kota sebelum akhir stasiun D, saya khawatir tahta platform 2 dimensi di Tiongkok akan berpindah tangan. Lu Zekai akhirnya memutuskan untuk menggunakan lagu ini, bagaimanapun, levelnya tidak cukup, pada periode selanjutnya untuk menebus, tidak membiarkan angkatan laut, bahkan menjajakan, mungkin tidak dapat membuat butik.
Lu Zekai meminta BIGK untuk merekam MV, dan ia juga memilih pahlawan wanita, penyanyi cantik super imut Sentiansin, di lingkaran budaya generasi kedua domestik. Karena MV yang direkam membutuhkan gaya dua dimensi, dan BIGK memiliki kekurangan dalam hal ini, Stasiun C mengatur tim dua dimensi perusahaan yang luar biasa untuk terbang ke Korea bersama Sentiansin. Awalnya, menurut ide Lu Zekai, tim dua dimensi yang dikirim ke Korea Selatan kali ini semuanya adalah kelompok elit di komunitas domestik. Mereka harus dapat mengubah lagu-lagu BIGK menjadi mahakarya seperti Pure Bliss. Namun Lu Zekai berpikir sangat sederhana, tetapi faktanya tidak sama dengan yang dipikirkannya. Kelompok ahli dua dimensi dari Stasiun C dan Sentiansin, meskipun mereka ahli dalam COSPLAY, bukanlah ahli dalam musik dan tari. Tema Sentiansin tentang gaya dua dimensi sangat jelas, sangat menonjol, menjual imut, bersemangat, penuh gerakan, gaya-gaya ini menembus sebagian besar karya dua dimensinya. Namun hal-hal ini di hadapan tim ahli BIGK tidak terasa sesuai untuk lagu-lagu yang mereka buat. Lagu-lagu Korea memiliki gaya khas Korea, termasuk gerakan tari, meskipun keduanya dua dimensi. Tim ahli BIGK berharap skala penampilan Sentiansin akan lebih intens, yang akan membuat gayanya sedikit berubah. Sentiansin berpikir bahwa ini sangat tidak nyaman, terutama karena dia terlalu fokus pada anggota tubuh dan tarian. Tim ahli dua dimensi juga percaya bahwa ini tidak memiliki kesan dua dimensi. Kedua belah pihak dapat mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di area ini, dan tentu saja rencana pembuatan film berjalan lambat. Lu Zekai bahkan lebih ingin mempromosikannya. Sekarang setelah dia menyelesaikan rencana promosi, dia menunggu MV untuk memadamkan api. Karena tekanan Stasiun C, tidak ada jalan bagi BIGK. Menurut pendapat tim ahli dua dimensi di Stasiun C, 3 MV difilmkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Sentiansin dan kelompok ahli dua dimensi belum pernah bertemu dengan tim profesional seperti itu sebelumnya. Mereka sebelumnya membuat lagu yang mengcover lagu orang lain, dan jarang membuat karya asli sendiri. Bagi orang-orang ini, tentu saja, karya yang dibuat sesuai dengan niat mereka sendiri, tentu saja, semakin banyak yang mereka lihat semakin mereka suka. Namun, tim BIGK tidak bisa berkata apa-apa. Menurut mereka, waktunya terlalu singkat. Apakah karya yang diproduksi dengan tergesa-gesa seperti itu benar-benar dapat dibandingkan dengan Elysium Pureland? Namun, saat ini, Lu Zekai juga sedang terburu-buru. Lalu lintas di situs web menurun dengan cepat, dan popularitas Stasiun D secara bertahap mulai bangkit. Bahkan banyak program video lini kedua mulai membuahkan hasil, yang jelas bukan kabar baik bagi Stasiun C. Saat ini, Lu Zekai tidak peduli dengan hal lain, mengetahui bahwa BIGK telah selesai merekam MV, dan buru-buru meminta Sentiansin untuk kembali ke Tiongkok. Dengan pekerjaannya, dan segera memulai bulan kegiatan tematik Stasiun C, Sentiansin, tim ahli dua dimensi, dan seorang anggota senior BIGK juga kembali ke Beijing. Konferensi pers Lu Zekai saat ini sudah siap. Pada sore hari ketika beberapa orang turun dari pesawat, sebuah konferensi pers diadakan untuk mengumumkan peluncuran resmi COSPLAY Divine Comedy, Pisces, di Stasiun C. Faktanya, Stasiun C telah membuat semua persiapan untuk upacara peluncuran Pisces, dan ada banyak reporter hiburan dari platform dan situs web utama yang diundang ke situs tersebut. Meskipun ketenaran dan status Sentiansin di industri musik tidak sebagus Jiang Chengxuan, Sentiansin juga merupakan artis yang sangat populer di dunia sekunder. Ditambah dengan dukungan dari beberapa yang disebut lingkaran dua dimensi, konferensi pers juga sangat meriah. Yang menjadi tuan rumah konferensi pers adalah Direktur Stasiun Gu Jinghui, dan perusahaan Korea yang terkenal BIGK juga mengirim perwakilan untuk menghadiri konferensi pers. Sudah cukup bagi Gu Jinghui untuk berbicara tentang Pisces sebagai yang terbaik di dunia, dan mengatakan bahwa itu adalah dunia budaya generasi kedua sebuah mahakarya penting tidak terlalu banyak. Bahkan, Elysium Pureland, yang membara yang baru-baru ini terbakar tidak layak disebutkan di depan Pisces. Pada konferensi pers, Stasiun C meluncurkan serangkaian kegiatan di sekitar Pisces. Meskipun kedengarannya seperti tipu muslihat, orang-orang yang tertarik tahu bahwa aktivitas Stasiun C, baik itu proses atau strukturnya, semuanya ditujukan pada desain Stasiun D. Stasiun C mengancam, sederhananya, itu ditujukan pada Stasiun D.
Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan untuk siapa hegemon tingkat kedua. Konferensi berakhir dengan lancar, dan segera bagian hiburan dari situs web utama juga memainkan judul baru, Pleasure Pure Land vs Pisces. Siapa komedi ilahi pertama dari dunia kedua? Ketika judul ini keluar, itu juga membuat banyak penggemar di dunia sekunder dan netizen yang baru-baru ini menikmati mendengarkan Bliss Pure Land merasa sangat tertarik. Sejak peluncuran konferensi, Luzekai telah mengirim marinir untuk pemanasan di kelompok masyarakat dua dimensi utama. Saya berharap bahwa ketika Pisces Online, itu akan dapat mengalahkan Bliss Land. Oleh karena itu, banyak kelompok masyarakat dua dimensi yang besar kini juga digerakkan oleh Korps Marinir, dan mulai mengasah pedang mereka, hanya menunggu Pisces untuk menunjukkan tinju mereka. Segera setelah konferensi pers, 3 versi Pisces diperbarui di beranda stasiun C, yang berbahasa Mandarin, Jepang, dan Inggris. Pada saat yang sama, serangkaian rencana untuk acara ini juga ditandai, dan jumlah hadiahnya digandakan di stasiun D. Tampaknya penuh dengan ketulusan. Tetapi ketika para penggemar dua dimensi di seluruh negeri dengan bersemangat membuka Pisces dan mulai menghargainya, rasanya aneh. Yang pertama adalah bagian melodi Pisces, yang kedengarannya tidak sebagus Bliss Pure Land. Selain itu, meskipun ketiga versi Pisces juga dinyanyikan oleh Sentiansin dalam 3 bahasa, tidak banyak perbedaan antara setiap versi, yang dapat dikatakan bukan hal yang baru. Soundtrack musiknya juga tidak memuaskan. Ada nuansa musik Korea yang kuat dan cita rasa lagu-lagu populer, yang mengaburkan budaya sekunder. Bagian tariannya terlalu populer, dan aksinya kaku dan tidak memiliki keindahan dua dimensi. Satu-satunya hal yang berhasil dengan baik adalah desain gaya Sentiansin. Meskipun terlihat bagus dalam versi apapun, tampilannya agak terlalu repetitif. Sebaliknya, versi Elysium Pure Land sangat berbeda. Bentuk dua dimensi Jiang Chengxuan sangat sensasional. Gaya setiap versi sangat khas, dan itu jelas bukan ekspresi kaku Sentiansin. Dari perspektif COSPLAY, gaya Pisces terlalu kaku, sehingga tidak banyak ruang bagi COSPLAY untuk menciptakan kembali. Selain itu, keterampilan menari Jiang Chengxuan sangat kuat, yang pada dasarnya merupakan fondasi profesional. Di sisi lain, meskipun Sentiansin lebih kuat daripada Jiang Chengxuan dalam menjual permen, semua orang tahu alasan mengapa rasa manisnya pasti tinggi. Penjualan permen yang berlebihan hanya akan menurunkan gaya karya tersebut, dan tidak layak untuk diapresiasi dalam waktu lama. Orang-orang yang telah membaca Pisces berpikir bahwa jika lagu ini hanya diterbitkan dalam satu versi, saya yakin itu jauh lebih baik daripada versi ini. Pisces, yang diciptakan oleh emas berat C-Station hampir saling berhadapan, membuat banyak netizen domestik menggelengkan kepala. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan ketidakpuasan banyak orang di negara ini, penggemar kedua kalinya dari luar negeri bahkan lebih tidak puas. Sentiansin ingin rap bahasa Mandarin, tetapi membiarkannya menyanyikan bahasa Jepang dan Inggris, levelnya relatif rata-rata. Saat merekam demo, BIGK menyarankan agar Sentiansin menyanyikan bagian bahasa Mandarin dari Pisces, dan bagian bahasa Jepang dan Inggris harus meminta bantuan asing, dan Sentiansin mengiringi tarian tersebut. Alasan BIGK adalah karena pelafalan bahasa Inggris Sentiansin tidak cukup baik, jadi mereka tidak berpikir Sentiansin memiliki kemampuan untuk mendapatkan versi bahasa Inggris. Sedangkan untuk versi bahasa Jepang, dia bahkan lebih buruk. Dia bahkan tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat buruk. Anda tidak perlu memikirkan apa yang bisa dikatakan hantu dalam bahasa Jepang. Meskipun pernyataan BIGK objektif, Sentiansin sangat tidak yakin. Faktanya, sejak Elysium Pure Land menjadi viral, beberapa wartawan juga mewawancarai Jiang Chengxuan. Pada saat itu, Jiang Chengxuan juga mengakui bahwa dia tidak bisa berbicara bahasa Jepang, dan bagian bahasa Jepang dari nyanyiannya semuanya ditandai dalam bahasa Mandarin. Pada saat yang sama, dia bernyanyi dengan rendah hati, agar netizen mancanegara lebih berhati-hati. Meskipun Jiang Chengxuan sopan, dia tidak berbicara bahasa Jepangnya sendiri kepada orang luar. Semuanya dilakukan di bawah bimbingan Zhang Yu, dan anotasinya juga dibuat oleh Zhang Yu. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu adalah ahli linguistik. Dalam sehari, dia memiliki studio standar, dan dengan keajaiban khotbah dan pengajaran, dia dapat membuat Jiang Chengxuan merekam lagu Jepang dalam waktu yang sangat singkat.
Shen Tianxin tentu saja melihat berita itu, tetapi dia hanya tahu satu dan tidak yang lain. Jadi menurutnya, karena Jiang Chengxuan bisa melakukannya, mengapa dia tidak bisa melakukannya? Meskipun saya juga tidak tahu bahasa Jepang, tetapi Jiang Chengxuan tidak bisa. Saya dapat meminjam metode Jiang Chengxuan dan percaya bahwa saya dapat mencapai level Jiang Chengxuan. Shen Tianxin bersikeras menyanyikan 3 versi, Pisces sendiri. BIGK tidak punya pilihan selain mencari Lu Zekai lagi. Tentu saja, Lu Zekai juga mendukung nyanyian Shen Tianxin. Bagaimanapun, 3 versi Pleasure Pure Land dinyanyikan oleh Jiang Chengxuan sendiri. Jika Pisces dinyanyikan oleh 3 orang, bukankah itu akan membuat orang tertawa? Pada akhirnya, BIGK hanya dapat mengomentari Lu Zekai secara langsung dan memberikan ketiga lagu tersebut kepada Shen Tianxin untuk dinyanyikan. Seperti yang mereka kira, Shen Tianxin dapat bernyanyi dalam bahasa Mandarin, tetapi bagian bahasa Jepang dan Inggris tidak dapat dinyanyikan dengan baik. Karena stasiun C terlalu ketat, pada akhirnya BIGK hanya dapat menggunakan ketiga lagu ini untuk syuting 3 MV. Untuk menginternasionalkan Pisces seperti Bliss Pure Land, stasiun C juga telah meluncurkan Pisces di banyak platform besar di luar negeri. Yang tidak diharapkan Lu Zekai adalah bahwa begitu Pisces online, ia dengan cepat dikacaukan oleh netizen Jepang, Eropa, dan Amerika. Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat juga menyukai lingkaran budaya COSPLAY. Ketika mereka bersentuhan dengan mahakarya pertama yang dikatakan dapat menghancurkan, The Bliss Land, itu luar biasa. Dalam lagu seperti itu, penyanyi itu bahkan tidak dapat menyanyikan bahasa Jepang dan Inggris, tetapi saya minta maaf untuk mengatakan bahwa ini adalah mahakarya yang memimpin mode 2 dimensi. Itu benar-benar tidak tahu malu. Aktivitas stasiun C secara resmi dibuka dalam kontroversi. Karena beberapa kelompok masyarakat 2 dimensi di Tiongkok memiliki arah pelayaran, dan musiknya dalam bahasa Mandarin, itu tidak jelek, jadi sebagian besar penggemar 2 dimensi tidak banyak pulih. Namun, bagian asing itu membingungkan, karena tidak ada yang tertarik dengan lagu sampah ini, dan bahkan banyak orang berpikir bahwa melakukan COSPLAY pada karya sampah seperti itu hanya menurunkan gaya mereka sendiri. Meskipun bonus C lebih banyak daripada D, bagi banyak orang yang mencintai budaya 2 dimensi, mereka tidak menghargai jumlah uang, tetapi lebih ingin menunjukkan perbedaan mereka. Jika itu hanya masalah uang, seberapa berartinya untuk keluar dan mencari pekerjaan, dan siapa yang suatu hari melakukan subkultur yang mempesona ini. Jenis non-pemotongan ini secara langsung menyebabkan peringkat Jepang dan Inggris stasiun C menjadi Monaco, dan tidak ada yang datang untuk berpartisipasi. Meskipun bagian bahasa Mandarin dihadiri, banyak tim berkualitas tinggi di negara itu juga merasa kurang tertarik dan menolak untuk berpartisipasi. Karya-karya yang tersisa juga berkualitas buruk, tidak ada cara untuk mengumpulkan popularitas bagi stasiun C. Akibatnya, Pisces tidak tersedia selama beberapa hari, dan panasnya menghilang. Tidak begitu takut bahwa orang lebih baik daripada orang lain, tetapi mereka takut akan perbandingan. Popularitas stasiun itu terus menanjak, menjadi pemenang terbesar. Stasiun D sedang naik daun, dan pengiklan pun mengikutinya. Biaya iklan tentu saja naik. Jika Zhuo Ziming tidak menyaksikan semuanya, bagaimana dia bisa percaya bahwa ini hanyalah kekuatan lagu Zhang Yui? Lu Zekai akan benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa lagu ilahi yang telah dia bangun dengan uang banyak ternyata adalah sampah. Operasi serangan balik ini tidak hanya tidak menjadi kasus yang berhasil di lingkaran budaya dimensi kedua, tetapi juga menjadi bahan tertawaan lingkaran budaya ini. Untuk pertama kalinya, Lu Zekai menyesalinya. Mungkin dia menolak usulan untuk membentuk perusahaan baru dengan Zhang Yu. Itu mungkin pilihan yang salah. Karena selama periode ini, versi sampul tebal, Dragon Ball, mulai dipasarkan di Jepang, penjualannya dapat dikatakan sangat populer, dan pada saat yang sama, telah menjadi halaman depan situs web hiburan domestik utama. Bagi banyak orang, ini adalah kemenangan besar bagi animasi Tiongkok, tetapi bagi Lu Zekai, ini mungkin merupakan kegagalan besar dalam hidupnya sendiri. Anda harus tahu bahwa ia seharusnya memiliki kesempatan untuk menaiki kapal induk yang menang ini. Sekarang lebih baik, dan ia hanya bisa menghela nafas melihat kapal besar itu pergi. Versi sampul tebal Tiongkok, Dragon Ball, di Tiongkok juga telah diketik dan dicetak saat ini dan telah mulai dipasarkan di dalam negeri. Awalnya,
Zhuo Ziming mengira banyak pembaca di negara itu sudah berlangganan, jadi diyakini penjualan buku fisik juga akan terbatas. Lagi pula, Tiongkok bukan Jepang. Sekarang, bajakan merajalela, dan banyak orang tidak bisa membeli buku fisik. Insiden terakhir Zhang Yu dan Takamoto Hashimoto adalah kejadian sesekali dengan kemungkinan kecil. Tidak mungkin juga mengharapkan penjualan fisik Dragon Ball akan menciptakan keajaiban yang sama. Yang tidak diharapkan Zhuo Ziming adalah begitu versi sampul tebal Dragon Ball diluncurkan, negara itu akan langsung menjualnya tanpa menghitung versi bahasa Inggris. Tim penerbitan di Stasiun D mengira 1 juta set seharusnya cukup untuk dijual. Namun kenyataannya, 1 juta set terjual habis dalam sekejap, dan para pedagang di seluruh negeri dengan cepat mulai panik. Zhuo Ziming tentu senang melihat situasi ini, dan segera meminta tim untuk menghubungi lebih banyak percetakan untuk mencetak Dragon Ball untuk pasar. Penjualan Dragon Ball juga terus meningkat. Meskipun total penjualan tidak sebaik di Jepang, mereka juga telah memecahkan banyak rekor penjualan komik fisik di dalam negeri. Dragon Ball sedang naik daun di Tiongkok dan Jepang, yang juga membuat Zhuo Ziming semakin menantikan pasar Eropa dan Amerika. Meskipun pasar Eropa dan Amerika tidak sebaik pasar Jepang, pasar ini juga besar. Bagaimana bisa lebih sehat daripada pasar dalam negeri? Selain itu, konten Dragon Ball relatif internasional. Itu pasti akan menciptakan keajaiban penjualan. Pada saat ini, Zhang Yu tampaknya tidak tahu apa-apa dan terus bersekolah. Meskipun beberapa reporter hiburan menghubunginya dari waktu ke waktu dan ingin mewawancarainya, dia ditolak olehnya. Namun, karena Zhang Yu setuju dengan Oda Yusuke dan menunggu tim penerbitan di Stasiun D selesai berlari, dia mulai mempersiapkan bab baru. Jadi Zhang Yu menggunakan waktu luang ini untuk menyiapkan ratusan halaman Dragon Ball dan memberikannya kepada Kiri. Sejak Ning dan Oda Yusuke. Namun, kali ini Zhang Yu tidak berencana untuk memperbarui secara tidak normal seperti ketika dia bertaruh dengan Hashimoto Ryuji. Dia juga meminta untuk mulai meremas pasta gigi, dan semakin lambat semakin baik. Para pembaca tentu saja sangat tidak puas dengan perilaku Zhang Yu. Mereka tahu kecepatan menggambar Zhang Yu. Meskipun mereka ingin melihat bab-bab berikutnya, karena Zhang Yu tidak melukis, mereka hanya bisa menatap. Pada hari musim panas yang terik, suhu semakin panas. Sekolah menengah pertama telah mencapai sprint terakhir ujian masuk perguruan tinggi tahunan. Para mahasiswa tahun ketiga memblokir hampir semua kegiatan hiburan dan belajar siang dan malam. Faktanya, bagi para lelaki dan perempuan ini, ujian masuk perguruan tinggi menentukan batas bawah dan batas atas kehidupan mereka. Tidak seorang pun ingin memilih batas atas yang tidak melihat harapan, maka itu berarti bahwa mereka tidak memiliki jalan mundur saat ini, dan mereka harus mencurahkan seluruh energi mereka untuk hanya bertarung sekali. Serikat Mahasiswa sedang sibuk di waktu tahun ini. Karena 3 wakil presiden Serikat Mahasiswa semuanya telah mencapai kelas 3 dan sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi, Serikat Mahasiswa 1 bulan yang lalu telah menyelesaikan pemindahan beberapa wakil presiden. Su Qianqian mengambil alih sebagai salah satu wakil ketua. Tan Xiaonan mengatakan bahwa dia tidak mengambil satupun. Dia hanya mengambil alih direktur kantor. Zhang Yu tidak punya pilihan selain digantikan oleh 2 menteri Serikat Mahasiswa lainnya. Namun, mereka semua, termasuk Zhao Zijun, Wu Fatzi, dan Cai Bin, juga berhasil menjadi tingkat menteri karena kekosongan menteri. Zhang Yu dulunya adalah bendahara di Serikat Mahasiswa, tetapi sekarang tim Serikat Mahasiswa diserahkan, dan semua pekerjaan perlu dijalankan. Selain itu, Ketua Serikat Mahasiswa juga seorang veteran. Pada saat ini, wajar untuk berpura-pura stabil. Karena persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi tahun lalu, Zhang Yu masih mengingatnya. Meskipun dia biasanya tidak peduli dengan urusan Serikat Mahasiswa, wajar untuk mengoperasikannya sekarang. Itu juga membuat kelompok mahasiswa yang tidak dapat melihat bos sepanjang tahun, pada saat yang sama lega. Bagaimana mengatakannya juga merupakan kobaran api, jika tidak ada pemimpin yang baik, bahkan jika orang-orang ini ingin melakukan sesuatu, mereka tidak tahu harus mulai dari mana terlebih dahulu ujian masuk perguruan tinggi telah memasuki hitungan mundur terakhir. Serikat Mahasiswa juga merupakan waktu tersibuk saat ini, karena perlu membantu kantor guru dan setiap kelas untuk mengatur ruang ujian, jadi tentu saja mereka tidak boleh menganggur.
Sebagai ketua Serikat Mahasiswa, Zhang Yu, meskipun dia biasanya tidak dibutuhkan, sekarang bertugas untuk tanggung jawabnya dan harus bergegas ke garis depan untuk membimbing pekerjaannya. Beberapa orang dari Wu Fatzi dianggap sebagai mahasiswa baru di Serikat Mahasiswa tahun lalu. Mereka harus melakukan semuanya sendiri, dan beberapa dari mereka cukup banyak mengeluh. Namun, situasi tahun ini berbeda. Anak sekolah menjadi senior, perwira menjadi menteri, dan kuli juga menjadi mahasiswa baru di kelas 1. Mereka berdua dapat menggambar gerakan dan membuat beberapa orang kecanduan kepemimpinan. Serikat mahasiswa diberangkatkan, dan akhirnya bekerja sama dengan kantor urusan akademik dan guru-guru dari setiap kelas sebelum ujian untuk menata ulang bagian dalam dan luar ruang ujian dan menunggu dimulainya ujian secara resmi. Meskipun ujian masuk perguruan tinggi diadakan setiap tahun, protagonis pria dan wanita harus diganti setiap tahun. Jika Anda tidak terjebak di dalamnya, Anda tidak dapat merasakan betapa besar tekanan yang Anda miliki. Siswa kelas 3 mengambil liburan terlebih dahulu dan tidak belajar lagi. Bersantailah sepenuhnya dan sesuaikan status ujian. Sekolah menengah pertama adalah ruang ujian penting selama ujian masuk perguruan tinggi. Setelah ujian masuk perguruan tinggi secara resmi dimulai, ini adalah istirahat untuk kelas 1 dan 2. Zhao Zijun menyarankan agar beberapa orang dapat menggunakan hari-hari ini untuk pergi ke kafe internet. Tidak apa-apa bagi Zhang Yu, tentu saja. Dia juga jarang dan santai, dan berencana untuk tidak melakukan apapun hari ini. Zhao Zijun punya rencana yang bagus, tetapi karena dia sedang menatap rumah, Wu Fat takut untuk datang. Lu Zikuan baru-baru ini berencana untuk tetap di tempat tidur dan tidak ingin datang. Li Jie tidak tahu apa situasinya, dan dia tidak yakin apakah dia bisa datang ke Tan Xiaonan dan Su Qianqian. Zhao Zijun tentu saja tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat situasi ini, tetapi untungnya, Zhang Yu bersamanya, yang lebih menarik daripada bermain sendiri. Zhao Zijun dan Zhang Yu membuat janji dan naik taksi untuk menjemputnya. Mereka datang ke sebuah kafe internet tidak jauh dari rumahnya. Zhao Zijun akhir-akhir ini sangat terobsesi dengan permainan kompetitif taktis, tetapi permainan ini membutuhkan konfigurasi komputer yang relatif tinggi. Komputer di rumah tidak dapat dilupakan, jadi dia datang ke warnet ini yang tidak jauh dari rumahnya untuk bermain game ketika dia punya waktu baru-baru ini. Meskipun warnet ini telah beroperasi selama beberapa tahun, tetapi karena sejumlah mesin baru dan konfigurasi di dekat rumahnya baru-baru ini, game ini secara alami menjadi pilihan pertamanya setiap kali dia online. Zhang Yu hampir tidak bermain game sekarang, terutama karena dia tidak punya waktu untuk bermain. Dia tidak ingin menyiarkan langsung sedikit pun, tetapi dia harus menulis buku. Sekarang dia harus menambahkan komik, dan dia memiliki lebih sedikit waktu luang. Game tersebut mengatakan sudah lama dihubungi, tetapi sebelum menyeberang, Zhang Yu sering bermain game, karena dia belum menikah saat itu, dia punya banyak waktu luang, jadi dia punya waktu untuk bermain game dan mengobrol di warnet. Tetapi sebagian besar waktunya dia hanya memainkan game strategi real-time dan sedikit game tembak-menembak CS. Tetapi game-gamenya tidak terlalu bagus, dan sebagian besar waktunya dia hanya memiliki salinan yang disalahgunakan. Baik Zhao Zijun maupun Zhang Yu sekarang berusia 16 tahun dan keduanya memiliki kartu identitas. Tentu saja, ambang batas untuk akses internet tidak menjadi masalah. Karena ujian masuk perguruan tinggi terjadi hari ini, dan siswa dari berbagai sekolah sedang berlibur, kafe internet sekarang penuh sesak. Ada banyak siswa sekolah menengah di kafe internet, hampir semuanya adalah siswa sekolah menengah yang sedang berlibur. Karena komputer kelas atas tidak menganggur, Zhao Zijun hanya dapat menarik Zhang Yu untuk duduk di sofa dan menunggu mesin yang menganggur. Untungnya, tidak banyak orang yang duduk di sofa, tetapi Zhang Yu masih terdiam dan berkata, "Sudah kubilang Lao Zhao. Membosankan bagi kita untuk hanya duduk seperti ini. Bukankah webmaster mengatakan ada mesin yang tersedia? Mari kita selesaikan. Tunggu sebentar. Apa yang harus kamu tunggu sampai mesin itu selesai?" Zhao Zijun berkata, "Kamu tidak tahu bos. Game yang akan kita mainkan kali ini disebut Battle Royale. Itu adalah game baru dengan persyaratan konfigurasi yang tinggi. Mesin-mesin lama itu terlalu lambat untuk dimainkan sama sekali. Battle Royale, apakah itu menyenangkan?" Zhang Yu bertanya. "Itu menyenangkan." Zhao Zijun mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Game ini sekarang menjadi game kompetitif taktis kotak pasir terpanas. Sudahkah kamu menontonnya di mesin yang bagus?"
apakah kamu memainkan game ini? Oh, Zhang Yu menjulurkan lehernya dan melihatnya. Aku tidak tahu apakah itu sulit. Aku tidak pandai bermain game. Zhao Zijun tersenyum dan berkata, pertama kali aku mendengar bos mengatakan kamu masih tidak bisa melakukannya. Kupikir kamu bisa melakukan apa saja. Omong kosong. Zhang Yu berkata dengan wajah terdiam, aku bukan peri. Tentu saja tidak mungkin, apakah aku boleh menerbangkan diriku? Zhao Zijun tertawa, di mataku, kamu dan yang abadi tidak jauh lebih buruk. Harus dikatakan bahwa mereka terbang. Zhang Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, ya, Lao Zhao. Kamu cukup bebas sepanjang hari, kamu akan segera mengikuti ujian, dan kamu tidak ingin meninjau apapun. Kamu melihat orang-orang gemuk dan Lao Luji, mereka semua sibuk ini pelajaran rias. Ingatlah untuk bermain game. Zhao Zijun berkata dengan ekspresi terdiam, bos. Kamu menganiaya aku. Apakah kamu pikir aku tidak ingin belajar? Apakah aku tidak bisa belajar? Mata pelajaran sekolah menengah jauh lebih sulit daripada sekolah menengah pertama. Aku benar-benar tidak bisa. Kamu bahkan tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu? Zhang Yu melotot ke sisi lain dan berkata, aku bahkan tidak lulus sekolah menengah pertama, tetapi pada akhirnya aku masih meminta teman-temanku untuk masuk ke sana. Bukankah itu bagus? Siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Kamu benar-benar bukan manusia, oke. Zhao Zijun berkata tanpa sepatah kata pun, tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata dengan sibuk, ya, bos. Saya mendengar wakil teman sekelas mengatakan bahwa ketika Anda masih di sekolah menengah pertama ini bukan waktu yang tepat untuk belajar. Saya mengatakan bahwa saya pindah ke tempat pertama kali ini. Mengapa Anda tiba-tiba menjadi begitu baik setelah pergi ke sekolah menengah atas? Apakah Anda jatuh dari tebing, bos? Apa ramuan ajaib untuk mengembangkan kecerdasan? Jika demikian, lebih baik untuk menjaga saudara-saudaraku, oke. Saya tidak berharap untuk mencapai tingkat bos Anda, bahkan jika Anda memiliki 1/10, saya puas. Petik 2. Kamu melamun. Zhang Yu mendengar senyuman, dan berkata, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Sebenarnya, saya tidak belajar dengan baik di sekolah menengah pertama, karena sesuatu terjadi di rumah. Itu hanya sedikit sombong. Oh, ini masalahnya. Zhao Zijun mendengar kata-kata itu dengan kaget, dan dapat dikatakan bahwa Zhang Yu skeptis, karena semua orang di kelas tahu bahwa Zhang Yu tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal, dan tidak pernah menyebutkan siapa ayahnya. Saya percaya pasti ada masa lalu yang tidak ingin saya sebutkan, diikuti dengan mengatakan, tidak heran teman sekelas mengatakan kamu masih di sekolah menengah pertama. Jangan pernah berbicara dengan siapapun. Saat itu, teman sekelas mengira kamu menderita autisme. Ya, cukup konyol untuk memikirkannya saat itu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, untungnya, beruntung. Saya pergi ke sekolah menengah atau saya hanya bisa bekerja sekarang. Jenius adalah jenius dimanapun dia pergi. Bos, sebenarnya, kamu sangat pintar sehingga kamu bahkan bukan siswa sekolah menengah, dan sekarang kamu masih menjadi bintang besar. Berbicara tentang ini, Zhao Zijun tiba-tiba memikirkan sesuatu, buru-buru mengeluarkan ponselnya, dan memilih mode penerbangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja Zhang Yu melihat ekspresi aneh di wajahnya. Cegah adikku meneleponku. Tunda kami bermain game. Tidak, bukankah kamu biasanya memanjakan adikmu? Itu semua sudah berlalu. Gadis kecil ini penurut sebelumnya, tetapi sekarang dia merajuk saat mendorong hidungnya. Tidak ada yang disukai. Apa yang terjadi? Kamu tanya aku, siapa yang aku tanya? Lagi pula, dia tidak sebijaksana saat SD dulu, dia hanya mengacau, dia selalu meneleponku dan bertanya di mana aku berada. Jika dia tahu aku bermain game, dia pasti akan bertanya lagi padaku. Ibu dan ayah telah mengajukan gugatan. Penutupan itu tepat, telinganya bersih. Hahaha, alangkah baiknya punya saudara perempuan, kamu masih menyebalkan. Zhang Yuwenyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, ya, kakakmu seharusnya sudah di sekolah menengah pertama sekarang, kan? Hari pertama, bagaimana dengan belajar? Jauh lebih baik dariku. 10 besar di sekolah. Itu bagus. Sepertinya keluargamu akan memiliki siswa yang baik lagi. Dia pasti terlahir dengan bakat tinggi. Aku tidak bisa. Sekarang seluruh keluarga kita telah menaruh harapan padanya. Ya, ada mesin. Bos, biarkan kami pergi.
Zhang Yu berbalik dan melihat bahwa Webmaster Bar memberi isyarat kepada keduanya. Zhang Yu mengikuti Zhao Zijun untuk berdiri dan turun, diikuti dengan mendaftar dengan kartu identitas di bar, dan datang ke mesin idol. Karena Zhang Yu tidak tahu cara bermain, seluruh proses dipandu oleh Zhao Zijun. Masuk ke dalam game, daftarkan akun, berhasil masuk, dan masuk ke dalam game. Kontak pertama Zhang Yu dengan game bernama Battle Royale ini terlihat seperti CS sebelumnya, tetapi ada banyak tempat yang berbeda. Sebagai pendatang baru, tentu saja, ada banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Zhao Zijun. Zhao Zijun sering memainkan game ini. Tentu saja, dia sangat memahami aturan permainan, dan pada dasarnya memiliki pertanyaan dan jawaban. Aturan permainan, Battle Royale, masih sangat sederhana. Terus terang, dalam operasi militer yang disimulasikan, Anda menemukan berbagai sumber daya senjata api, dan pemain terakhir yang bertahan hidup akan memakan ayam untuk merayakannya, jadi game ini juga umumnya dikenal sebagai makan ayam. Zhang Yu dan Zhao Zijun memilih mode tim 2 orang. Karena Zhao Zijun adalah pemain lama, dia adalah pemimpin tim dan Zhang Yu adalah adik laki-lakinya. Zhao Zijun biasanya mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah daripada permainan di sekolah, jadi dia terbiasa dengan distribusi berbagai sumber daya di peta. Pada awalnya, Zhang Yu tentu saja memiliki beberapa hidangan. Dia bingung tentang banyaknya sumber daya senjata dalam permainan. Untungnya, mulut Kapten Zhao Zijun patah. Saat dia bermain, dia mengingatkan Zhang Yu tentang berbagai detail dalam permainan, seperti kinerja berbagai senjata api, penggunaan berbagai bunker, keterampilan mendengarkan dan berdebat. Atas pengingat dari pihak lain, saya secara bertahap menjadi terbiasa dengan berbagai operasi permainan. Faktanya, ketika Zhao Zijun pertama kali memainkan permainan ini, dia juga dibawa ke jalan oleh orang lain. Sederhananya, itu dimulai dari seorang profesional pengiriman obat bius profesional. Dan levelnya saat ini, meskipun telah menyimpang dari level Sinding Desa Sinzhou, dari level teknis, itu masih pada level yang relatif rendah. Zhang Yu dipimpin oleh Kapten Zhao Zijun yang tidak puas dengan kapten yang setengah botol. Keduanya pada dasarnya dibunuh oleh pembunuhan ganda, dan mereka menjadi rumah tangga pengiriman obat bius lagi. Adegan ini juga dilihat oleh orang-orang di sekitar permainan ini, tentu saja tidak tahu malu. Zhao Zijun tentu saja sedikit malu, tetapi dia hanya bisa terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia hanya membawa Sinding, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya hanya terhalang oleh Sinding. Tentu saja, Zhang Yu tidak tahu bahwa Zhao Zijun telah menggambarkan dirinya sebagai penghalang di dalam hatinya. Dia menjadi lebih tertarik saat waktu permainan bertambah. Kemampuan Zhang Yu untuk merespons dan mengingat berbeda dari orang biasa, yang juga membuat kemampuan belajarnya tidak abnormal. Zhang Yu dengan cepat mengetahui peperangan dan taktik lawannya dalam pertempuran sengit, diikuti oleh musuh dan saya, dan secara bertahap mulai tidak lagi terbunuh di tempat seperti saat dia mulai bermain. Meskipun Zhao Zijun tidak bermain dengan baik, dia masih tahu beberapa prinsip dari berbagai keterampilan. Di bawah bimbingannya, Zhang Yu juga mulai mengeksplorasi berbagai keterampilan praktis dalam permainan, seperti menekan senjata, dengarkan perdebatan dan menghindar. Zhang Yu, yang telah menguasai keterampilan ini, juga menjadi semakin kuat, dan efektivitas tempur tim secara bertahap menjadi lebih kuat. Zhao Zijun segera menyadari bahwa ia tampaknya telah diperas keluar dari singgasana kapten oleh Zhang Yu. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan lawan, ia mulai membiasakan diri dengan taktik dan ritme yang sebelumnya tidak dikenalnya. Saat perintah operasi permainan Zhang Yu menjadi semakin mahir, waktu bertahan hidup keduanya dalam permainan juga mulai terus diperpanjang. Sampai persaingan yang menegangkan di final, keduanya benar-benar memenangkan tempat pertama untuk pertama kalinya tentu saja, keduanya sekarat sampai mati. Setelah kegembiraan itu, Zhao Zijun menemukan bahwa Zhang Yu baru bermain selama beberapa jam, dan levelnya sekarang melampaui dirinya sendiri. Awalnya, Zhao Zijun mengira dia akhirnya menemukan sesuatu yang lebih baik daripada Zhang Yu dalam hidupnya, tetapi siapa yang tahu seberapa kuat dia tidak bertahan lama, dan segera disusul oleh Zhang Yu, yang membuatnya melihat lagi kejeniusan Zhang Yu, bahkan memainkan permainan yang sangat tidak biasa, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun Zhao Zijun merasa tidak berdaya, bagaimanapun juga, tim selalu menjadi penuh dengan kekuatan tempur di bawah komando Zhang Yu, dan keduanya juga mulai sering memenangkan kejuaraan. Meskipun keduanya masih di lapangan rendah, bahkan lapangan rendah tidak begitu mudah untuk memakan ayam.
Keduanya bermain semakin lancar, dan beberapa pemain di sekitar yang juga memainkan Battle Royale juga melihat situasi ini, dan satu demi satu meminta untuk bergabung dengan tim keduanya untuk membentuk tim yang lebih besar. Tentu saja, dengan bertambahnya jumlah orang, permainan menjadi lebih bervariasi, dan kesulitan manipulasi secara bertahap meningkat. Zhang Yu tidak begitu akrab dengan mode multi pemain. Dia tidak langsung mengambil peran kapten, tetapi membiarkan para veteran dalam tim mengambil peran tersebut. Dia hanya bertindak sebagai pemain biasa dan mendengarkan perintah orang lain. Namun, karena kepiawaian menembak Zhang Yu sejak awal, responsnya sangat cepat. Kecuali jika pihak lain menggunakan plug-in atau membunuh Zhang Yu, jika tidak, sulit untuk membunuh Zhang Yu dengan penghindaran hantunya. Pada saat yang sama, Zhang Yu mengandalkan kemampuan untuk mendengarkan pidatonya dengan akurat, dan segera dia akan melawan, membiarkan pihak lain berakhir dengan kebencian, yang juga membuat Zhang Yu menjadi pembunuh besar dalam tim. Jika rekan satu tim di sekitarnya tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka benar-benar mengira dia menggunakan plug-in. Mode tim multi pemain setelah beberapa putaran kompetisi pengujian air, Zhang Yu juga sangat akrab dengan mode pertempuran multi pemain ini. Dengan kekuatan pembunuh pertama tim, ia secara alami memainkan peran sebagai komandan tim lagi. Tentu saja, tim juga memainkan efektivitas tempur yang kuat di bawah komandonya. Aku mengandalkan, Gurita, kau terlalu akurat dalam penembakan ini. Bocah itu ditembak olehmu begitu dia menyelidiki. Tidak sama sekali. Kau Gurita, kau menggunakan 98K ini, sungguh menakjubkan. Apakah kau seorang pemain profesional? Jangan berhenti bicara omong kosong. Datang dan selamatkan aku, itu beracun untuk sementara waktu. Zhao Zijun, yang jatuh ke tanah dan berlama-lama, berkata dengan suara keras. Karena Zhang Yu bertugas memimpin tim itu semakin banyak ayam. Zhang Yu tidak hanya bermain dengan sangat bersemangat, tetapi Zhao Zijun juga menjadi semakin bersemangat. Keduanya bahkan tidak makan siang, dan bermain sampai sore. Sampai seseorang muncul di belakang mereka. Zhao Zijun yang sekarang terlibat penuh dalam permainan, tentu saja, tidak memiliki perasaan tentang mata buruk orang-orang di belakangnya, tetapi Zhang Yu yang sensitif merasa ada sesuatu di belakangnya. Ketika dia menoleh untuk melihat orang itu, dia melihat bahwa dia adalah seorang pria dewasa, tetapi dirinya sendiri saya tidak saling mengenal, tetapi saya merasa akrab satu sama lain. Siapa itu? Memikirkan hal ini, pikiran Zhang Yu tiba-tiba terlintas. Buru-buru menarik Zhao Zijun, yang terlibat dalam permainan game di sekitarnya. Jangan tarik aku, seseorang ada di sini, di posisi 300. Bos sedang terburu-buru, pecahkan kepalanya. Zhao Zijun terlibat dalam permainan ini, menatap dengan cemas dan berteriak. Ketika pria di belakang mendengar ini, wajahnya melihat sebentar lagi. Zhang Yu terdiam ketika dia melihat ini, dan bergegas ke Zhao Zijun lagi, berkata, Zhao tua. Berhenti bermain, sudah berakhir, dia menemukanku. Bos, pukul dia, kau. Zhao Zijun berbalik dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke belakang, raut wajahnya berubah. Ayah, Zhao Dewutiking menghadap dan berkata, militer. Bagaimana bisa kau tidak bisa tersambung ke telepon? Telepon, Zhao Zijun membeku, buru-buru, listrik, teleponnya mati. Tidak ada listrik, Zhao Dewu mendengus. Bagus, keluarkan dan biarkan aku melihat apakah ada listrik. Ini, Zhao Zijun langsung merasa malu setelah mendengar ini. Baiklah kau, sekarang berbohong tanpa berkedip pun, bahkan ayah berani menipu. Zhao Dewu kembali terlihat jelek, dan berkata dengan dingin, apa kamu tidak tahu bahwa ujian akhir akan segera terjadi? Sekarang kamu tidak memeriksanya di rumah, tetapi aku berlari keluar untuk bermain game. Jika adikmu tidak memberitahuku lokasinya, aku masih tidak dapat menemukan anakmu. Sepertinya kamu akan mengemis di sepanjang jalan dan pergi ke lokasi konstruksi untuk membangun rumah dan memindahkan batu bata. Zhao Zijun hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam pada pertemuan ini. Dalam menghadapi patriarki, kekuatannya yang sub hanya dapat dilatih. Melihat putranya menunduk, Zhao Dewu menoleh ke Zhang Yu, yang tampak sedikit tidak wajar di sebelahnya, dan mengerutkan kening, apakah kamu teman sekelas militer? Zhang Yu belum berbicara, tetapi Zhao Zijun buru-buru berkata, dia adalah teman sekelas kita. Aku tidak berbicara denganmu. Zhao Dewu menegur dengan keras. Ketika Zhao Zijun mendengar ini, dia hanya bisa diam.
Zhang Yu juga mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Paman, Zhao Zijun dan aku adalah teman sekelas, dan kami duduk di kursi depan dan belakang. Tentu saja, Zhao Dewu tahu bahwa putranya adalah seorang profesional di barisan belakang kelas, dan dia tahu tingkat apa area itu, dan wajahnya berubah sedikit jelek karena kalian semua teman sekelas. Kalian memanggilku paman lagi, jadi apa yang aku katakan kepada tentara sebenarnya, itu bisa dikatakan kepadamu. Kamu sekarang berada di tahun kedua sekolah menengah atas, dan sebentar lagi kamu akan berada di tahun ketiga sekolah menengah atas, dan kamu akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jika kamu tidak melakukan apapun selama 1 hari lagi, kamu hanya akan dapat mencuci piring dan melakukan pekerjaan berat di masa depan. Kamu mengerti? Zhang Yu tersenyum canggung dan berkata, aku tahu pamanku. Yakinlah, saya akan belajar keras di masa depan. Zhao Zijun menunjukkan ekspresi terdiam. Tentu saja, dia tidak berani memberitahu ayahnya bahwa Zhang Yu adalah siswa terbaik di kelas. Jika ayahnya tahu bahwa dia berada di belakang trailer, dia akan merayu orang terbaik untuk belajar bermain game. Tidak memakan diriku sendiri di tempat. Zhao Dewu tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar ini, lagi pula, pihak lain bukanlah putranya sendiri dan tidak membutuhkan pendidikannya sendiri. Sebaliknya, dia menatap Zhao Zijun dan berkata, tentara militer. Aku ada sesuatu sebentar lagi. Kakakmu sudah selesai belajar piano dan akan belajar bahasa Inggris. Pergilah bersamanya. Ah, aku ingin bersamamu lagi. Zhao Zijun berkata dengan tidak senang, bagaimana dengan ibuku? Ada apa denganmu? Kamu punya waktu untuk bermain game. Bagaimana kamu bisa menghabiskan waktu dengan kakakmu? Zhao Dewu berkata dengan tidak senang, jangan bicara omong kosong padaku. Ibumu ada hubungannya denganku hari ini. Kamu pergi cepat jika kamu setelah adikku selesai belajar sebentar, aku tidak dapat menemukan sosokmu, panggil aku akan kembali dan memintamu untuk terlihat baik-baik saja. Mendengar ini, Zhao Zijun menganggukkan wajahnya dengan polos, dan berkata, baiklah. Aku kenal Kaisar Ama. Zhao Dewu mendengar ekspresi tidak senang ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan berbalik. Zhang Yu berbalik untuk melihat Zhao Dejun menghilang, diikuti oleh pandangan tak berdaya ke arah Zhao Zijun, dan berkata, Lao Zhao. Jadi, lupakan saja hari ini. Cepat dan temani adikmu untuk menebus pelajaran. Itulah yang terjadi. Zhao Zijun mengangguk tak berdaya, lalu teringat sesuatu lagi, dan berkata, ya, bos. Apakah Anda baik-baik saja di sore hari? Pergi saja denganku. Denganmu. Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata, adikmu pergi untuk menebus pelajaran. Apa yang akan kulakukan denganku? Intinya, membosankan bagiku untuk pergi sendiri. Aku duduk sendirian seperti orang bodoh. Zhao Zijun berkata tak berdaya. Zhang Yu mendengar ini dengan ekspresi aneh, dan berkata, bukankah adikmu akan pergi ke sekolah menengah pertama? Tidak bisakah dia pergi sendiri? Apalagi yang ingin kamu temani? Zhao Zijun berkata dengan putus asa, itu bukan ayahku, dia nerotik. Beberapa waktu lalu, dia membaca berita dan mengatakan bahwa ada guru Sing yang melecehkan siswa perempuan di suatu tempat, jadi sekarang seseorang harus menemani adikku ke les. Bukan ibuku, aku, Baigan, aku tidak membayarnya. Apakah guru laki-laki yang menebus kesalahan adikmu? Zhang Yu berkata dengan tatapan aneh. Tidak, itu seorang wanita. Tidak, guru perempuan juga takut dengan pelecehan Sing. Ayahku berkata, pelecehan tidak membedakan antara pria dan wanita harus diawasi. Kamu tidak tahu, ayahku telah menaruh air cabai dan tongkat listrik di tas adikku. Jika ada yang salah dengannya, sajikan saja dengan barang-barang ini. Hehehehe, ayahmu benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, Zhao, ketika kamu dulu menebus pelajaran, apakah ayahmu begitu berhati-hati? Tidak mungkin. Saat itu, aku dalam kondisi tidak ada hubungan, tidak ada cinta. Mode otomatis diaktifkan selama kelas tata rias, dan aku mandiri tanpa terpengaruh angin. Hahaha, apakah anakmu biologis? Awalnya aku meragukannya, namun, semua orang yang melihatku mengatakan bahwa aku mirip ayahku. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah aku sangat mirip dengannya? Hehehe, dengan janggut, kau sendirian saja, oke. Sudah berakhir, sepertinya aku akan kesulitan menemukan istriku di masa depan. Hahaha, hati-hati agar ibumu mendengarmu, nak. Ini mantra ibuku. Oh, kau pergi.
Ayo pergi. Zhang Yu dan Zhao Zijun meninggalkan kafe sambil tersenyum. Zhao Zijun menghentikan taksi, dan keduanya menyeberang jalan dan tiba di sebuah blok di distrik Nanlong yang mengkhususkan diri dalam berbagai pelatihan. Tidak butuh waktu lama untuk keluar dari mobil, dan keduanya tiba di sebuah toko piano. Setelah mendorong pintu masuk ke ruangan, Zhao Zijun hanya mengangguk kepada orang yang menanyakan tentang resepsi, diikuti oleh Zhang Yu dan membawa Zhang Yu ke lantai 2. Segera setelah naik ke atas, Zhang Yu mendengar suara piano samar-samar di ruang piano di kedua sisi koridor. Ayo pergi, adikku. Adikku biasanya ada di ruang piano no. 6. Zhao Zijun selesai, berpikir untuk pergi ke satu sisi. Zhang Yu mengikuti Zhao Zijun ke ruang piano nomor 6 dan berjalan masuk dan keluar. Ruangan itu tidak besar, ada piano di dinding, seorang gadis sedang bermain di sana, dan ada seorang wanita duduk di sebelahnya, tidak terlihat tua. Juga terlihat seperti berusia 25 atau 16 tahun. Setelah keduanya memasuki ruangan, wanita itu dengan tenang mendongak dan menatap Zhao Zijun. Tentu saja, dia saling mengenal. Dia tahu bahwa pihak lain adalah saudara laki-laki Zhao Ziqian, tetapi Zhang Yu tidak melihatnya, jadi dia hanya melirik mereka dan berhenti memperhatikan. Setelah Zhao Zijun memasuki ruangan, dia tidak berbicara, tetapi menarik Zhang Yu bersama-sama, dan keduanya duduk di kursi narator. Guru piano Yao Qiao menepuk dan menunjuk berbagai detail yang harus diperhatikan selama permainan Zhao Ziqian. Sebagai guru piano senior di rumah piano, dia lebih serius dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ada suara piano yang indah mengambang di ruang piano, dan Zhang Yu juga duduk di samping, mendengarkan dengan saksama. Sebenarnya, meskipun Zhang Yu sekarang memiliki tingkat piano yang tinggi, semua musik yang dia tahu dibawa dari bumi. Meskipun musik di sini juga telah bersentuhan dengan beberapa kreasi sebelumnya, skor piano belum banyak tersentuh. Secara alami, musik piano di sini terdengar sangat segar. Zhang Yu dapat mendengarnya dari sudut pandang profesional. Keterampilan bermain Zhao Ziqian baik-baik saja. Dia seharusnya memiliki keterampilan anak laki-laki yang baik. Tampaknya, dia telah belajar piano selama beberapa tahun dan seharusnya telah mencapai tingkat amatir tingkat lanjut. Zhao Zijun tentu saja bingung dengan bebek-bebek itu, tetapi dia tahu Zhang Yu adalah seorang ahli di antara para ahli, jadi dia bergegas menghampiri dan berkata, "Bos, bagaimana adikku bermain?" Zhang Yu berkata, "Tidak apa-apa. Amatir itu terlihat seperti berusia 8 atau 9 tahun. Zhao Zijun terkejut, dan berkata, "Tidak. Aku sudah lama menyuruh adikku untuk mengambil semua piano amatir. Kapan aku bisa diterima di kelas profesional?" Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, "Para profesional harus masuk konservatorium sebelum mereka memenuhi syarat." Oh, Zhao Zijun mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berbisik, "Sepertinya adikku sudah meninggal." Dia bilang dia ingin menjadi hakim di masa depan. Di mana Zhao Zijun dan Zhang Yu bergumam. Tentu saja guru piano Yao Qiao mendengarnya, dan wajahnya langsung tidak senang. Zhao Ziqian, yang duduk di samping, juga melihat ketidaknyamanan di wajah guru itu, dan buru-buru berkata, "Kakak, tidak bisakah kamu lebih tenang? Itu telah memengaruhi latihan pianoku." Ketika Zhao Zijun mendengar ini, dia hanya bisa membuat ekspresi terdiam kepada Zhang Yu. Zhang Yu juga tersenyum. Keduanya tidak terus berbicara, tetapi hanya duduk sambil mendengarkan Zhao Ziqian memainkan piano. Dengan selesainya sebuah lagu piano yang lengkap, guru piano Yao Qiao mengangguk dan berkata, "Bagus. Beristirahatlah selama 2 menit, pergi ke toilet, dan kita akan memulai tahap latihan berikutnya." Zhao Ziqian merasa lega. Dia berdiri dan ingin pergi ke kamar mandi. Ketika dia berbalik, dia pertama-tama melirik kakaknya dan membuat seringai lucu mengikuti refleksnya. "Ketika saya selesai, saya melirik Zhang Yu. Ketika dia berencana untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi tiba-tiba itu tampaknya bereaksi lagi, menatap Zhang Yu lagi, diikuti dengan sedikit kegembiraan berkata, kamu tidak." Zhao Zijun tersenyum saat ini, "Qiqian, bukankah kamu selalu ingin melihat monitor kami? Sekarang aku membawakanmu orang yang hidup." Terkejut. "Halo." Zhang Yu juga mengangguk pada Zhao Ziqian sambil tersenyum. "Ah!" Zhao Ziqian menjerit, mengikuti beberapa orang di ruangan itu tertegun, dan berbalik untuk melihat Zhao Zijun dengan marah, dan berkata, "Saudara Zhang akan datang, mengapa Anda tidak menelepon dan memberitahu saya terlebih dahulu?" Zhao Zijun sedikit bingung,
dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa? Apa sebabnya?" Tentu saja itu membuat saya sedikit siap secara mental. Saya akan pergi ke toilet. Saya akan menyelesaikan tagihan dengan Anda lagi. Setelah itu, dia tersenyum pada Zhang Yu, "Saudara Zhang Yu, duduklah sebentar. Saya beberapa tidak sabar, dan saya akan kembali untuk mengobrol dengan Anda nanti." Setelah itu, saya memberi Zhao Zijun tatapan putih dan berlari keluar dengan cepat. Tentu saja, Zhao Zijun menatap Zhang Yu dengan ekspresi kosong, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ruangan kembali hening, dan guru piano Yao Qiao mengambil lembaran musik dan menandai poin-poin penting setiap bagian. Tidak lama, Zhao Ziqian kembali ke ruang piano lagi, tetapi dia bisa melihat bahwa dia sedang membersihkan pakaian dan rambutnya di luar, dan orang-orang tidak sesantai yang baru saja dia lihat. Zhao Ziqian datang ke Zhang Yu, dan masih bisa melihat sedikit gugup berkata, "Halo saudara Zhang Yu. Namaku Zhao Ziqian. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini hari ini. Semua salahku." Dia tidak menyapa saya sebelumnya, "Aku sakit hati karena tidak terawat." Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum, dan berkata, "Kakak laki-lakiku dan aku adalah teman baik. Kakak perempuannya adalah kakak perempuanku. Dan kakak perempuannya, sangat imut, dia terlihat cantik tanpa bermain. Kakak Zhang Yu, kamu sangat baik." "Benar, mengapa Zhang punya waktu untuk keluar dengan kakakku hari ini? Aku baik-baik saja hari ini. Jadi bergaullah dengan kakakmu." "Oh, kakakku tidak memiliki hal yang baik dalam sehari. Dia tidak akan melakukan apapun selain bermain game." "Oh, ya, bukankah kalian berdua pergi bermain game bersama hari ini?" Setelah itu, Zhao Ziqian menoleh ke Zhao Zijun, "Kakak, apakah kamu pergi ke warnet bernama Era Internet untuk bermain game lagi hari ini?" "Bagaimana kamu tahu?" Zhao Zijun terkejut ketika dia mendengar nama saudara perempuannya sendiri bahkan nama warnetnya. "Biar aku tebak, kudengar kamu pamer ke kakak gendut di internet dengan ponselmu tempo hari, mengatakan bahwa mesin di era pengumpulan internet baru saja diganti, dan bermain game ayam cepat sekali. Pasti kami di mana ayah memergokimu. Kebetulan saja bersama Zhang, kan? Oke, ternyata gadismu telah mengkhianati saudaramu. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Tahukah kamu bahwa jika kamu melakukan ini, kamu akan membunuhku? Kamu telah kehilangan tempat rahasia tempat kamu bisa bermain game. Pantas saja, siapa yang menyuruhmu untuk tidak belajar selama liburan, dan berlari keluar untuk bermain game? Dan tidak apa-apa untuk bermain sendiri. Kamu juga merayuku untuk bermain bersama. Jika nilaiku turun, apakah kamu mampu membelinya? Kamu, siapa kamu, saudari?" Tentu saja Zhao Zijun sangat marah. Oh, sebuah suara berdeham datang saat ini. Saudara-saudari dari keluarga Zhao kemudian ingat bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu, dan mereka dengan cepat berbalik untuk melihat bahwa guru piano Yao Qiao tidak berekspresi, dan dia hanya meletakkan tinjunya yang sedikit turun dari mulutnya. Zhao Ziqian menjulurkan lidahnya dan buru-buru berbisik, "Maafkan aku Zhang. Aku akan bermain piano dulu, mari kita bicara nanti." "Jangan khawatir, ayo." Zhang Yu mengangguk. Zhao Ziqian buru-buru kembali ke posisi piano, menyesuaikan suasana hatinya, dan terus berlatih. Zhao Zijun duduk dengan bosan dan harus mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Mata Zhang Yu sedikit menyipit, dan dia memiliki apresiasi yang langka terhadap musik piano. Sisa pelajaran piano tidak secara resmi berakhir sampai Yao Qiao mengumumkan akhir kelas. Setelah Zhao Ziqian selesai bermain, dia segera bangkit dan menoleh ke Zhang Yu dan berkata, "Kakak Zhang, bagaimana permainan pianoku?" "Sangat bagus. Lebih baik dari yang kukira." Zhang Yu tersenyum. "Zhao Ziqian, kakak Zhang, kamu tidak perlu mengatakan sesuatu yang baik. Aku tidak takut dikritik. Jika aku buruk, kamu dapat memberitahuku secara langsung. Kritik berarti aku memiliki ruang untuk perbaikan. Aku seharusnya senang." Guru piano Yao Qiao mengangguk puas ketika dia mendengar senyuman ini. Sebenarnya, menurutnya, Zhao Ziqian adalah siswa piano yang sangat berbakat. Selain bakatnya, dia sama sekali tidak sombong, pastinya merupakan bibit untuk belajar piano profesional. Zhao Zijun juga sangat senang mendengar ini, dan berkata, "Bos, jika Anda memiliki kekurangan, Anda dapat berbicara dengan saya, jangan beri saya muka." Setelah mendengar kata-kata itu, Zhao Ziqian pertama-tama memberikan pandangan yang sia-sia kepada kakak laki-laki yang profesional itu,
dan menatap Zhang Yu dengan pandangan penuh harap lainnya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, keterampilan dasar Anda dalam bermain piano sangat solid. Alasan utamanya adalah Anda dapat bernapas lebih sedikit. Bernapas. Zhao Ziqian mendengar desahan hening, diikuti oleh pemahaman, kakak Zhang berkata saya harus menahan napas saat bermain piano. Bagaimana mungkin? Bukankah bernapas itu menyesakkan? Maksudku, prioritas pernapasan dan suasana hati. Yang ingin kau capai, kau harus tahu bahwa bermain piano bukanlah bernyanyi. Bernyanyi dapat digunakan untuk melepaskan suasana hati yang tetap. Seringkali, emosi itu internal dan tersirat, tetapi emosi ini juga perlu dilampiaskan. Caranya tentu saja bernapas. Jika kau ingin piano mencapai level tertentu, kau perlu menggunakan metode pernapasan yang berubah-ubah untuk memasukkan lebih banyak pernapasan. Jika kau menguasai sensasi pernapasan, kau dapat meregangkan anggota tubuhmu tanpa mengubah posisi. Kau dapat mencoba membayangkan dirimu sebagai rumput yang bergoyang tertiup angin saat bermain piano, mengikuti alunan musik. Suasana hati terkadang seperti angin sepoi-sepoi, terkadang seperti badai, dan kemudian perasaan saat melompat akan berbeda. Wow, kedengarannya sangat tinggi, tetapi aku sama sekali tidak memahaminya. Apakah ini dunia master? Zhao Ziqian mengagumi. Ketika Yao Qiao mendengar kata-kata itu, dia menunjukkan ekspresi aneh, menatap Zhang Yu, dan berkata, apakah kau akan bermain piano? Sedikit, Zhang Yu mengangguk. Yao Qiao melihat bahwa meskipun dia sangat tinggi, karena dia adalah murid saudara Ziqian, dia seharusnya juga seorang siswa SMA, berkata, apakah kamu masih SMA? Benar, Yao Qiao mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata, siswa SMA memiliki pemahaman tentang piano ini. Buktikan bahwa pianomu sudah bagus. Jika kamu ingin mendaftar ke konservatori, kamu perlu mempersiapkan diri lebih awal. Aku tidak punya rencana untuk masuk konservatori. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Zhao Ziqian menyela dan berkata, itu memalukan. Kakak Zhang, kamu adalah seorang jenius musik, dan kamu bahkan tidak ingin mengambil jurusan musik. Jika kamu mengikuti ujian, aku percaya bahwa konservatori dunia akan mengejarmu. Ketika Yao Qiao memutar matanya, dia merasa bahwa anak itu adalah seorang anak kecil, dan dia hanya berbicara tanpa otak. Apakah kamu pikir konservatori itu seperti kubis Cina? Tanpa bakat, tidak ada yang mau mengirim uang, tetapi kata-kata Zhang Yu hampir membuatnya jatuh. Saya tidak begitu tertarik dengan musik. Beberapa perguruan tinggi ingin memberi saya beasiswa penuh ditambah gelar master dan saya menolak untuk belajar. Wow, luar biasa. Zhao Ziqian memiliki bintang-bintang kecil di matanya. Yao Qiao menunjukkan ekspresi idiot di wajahnya, lalu menggelengkan kepalanya, mengambil barang-barang, dan berencana untuk pergi. Dia mengabaikan rosisnya. Zhao Ziqian tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ya, Zhang. Saya belajar lagu baru, dan saya akan memainkannya untuk Anda. Setelah itu, saya duduk kembali dengan tergesa-gesa dan bermain perlahan. Segera melodi piano yang indah terdengar di ruangan itu. Zhang Yu tahu bahwa itu adalah pernikahan dalam mimpi-nya setelah mendengarnya, dan dia tidak menyangka Zhao Ziqian akan memainkan lagu ini. Yao Qiao, yang ingin pergi ketika mendengar lagu ini, berhenti dan mendengarkan dengan saksama. Melodi merdu dari pernikahan dalam mimpi itu dapat dikatakan indah dan tidak biasa. Zhao Ziqian begitu berbakti. Yao Qiao mengangguk sambil mendengarkan. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa lagu ini tidak mudah. Dia tidak berharap Zhao Ziqian memainkan lagu. Zhang Yu mendengarkan sebentar, tetapi tersenyum tak berdaya. Tidak lama kemudian Zhao Ziqian memainkan semuanya, lalu berbalik dengan tergesa-gesa, dan berkata, kakak Zhang. Bagaimana aku bermain? Zhang Yugan tersenyum dan berkata, peluru skormu salah. Zhao Ziqian mendengar ekspresi tertegun, diikuti oleh suara yang tidak bisa berkata-kata, aku memainkannya dengan salah. Skor piano yang aku berikan secara online itu palsu. Yao Qiao tidak senang ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, teman sekelas ini. Jika kamu tidak tahu, kamu seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun teknik Zhao Ziqian sedikit lebih buruk, tidak ada masalah dengan melodinya. Setelah mendengar sepatah kata, Zhao Ziqian tertawa dan berkata, Nona Yao. Anda salah paham, lagu ini sebenarnya. Zhang Yu melambaikan tangannya untuk menyela penjelasan Zhao Ziqian, diikuti dengan senyuman, dan berkata,
saya tidak tahu bagaimana guru ini menentukan bahwa skor ini benar. Yao Kiao berkata, skor ini didengar oleh teman-teman sekelas saya di sebuah konser. Tidak mungkin salah. Saya akan memainkannya untuk Anda dan Anda akan mengetahuinya setelah mendengarkannya. Setelah itu, Yao Kiao duduk di bangku, saya menyesuaikan suasana hati saya dan mulai bangkit. Saya harus mengatakan bahwa piano Yao Kiao dimainkan dengan baik, dan keterampilannya secara alami jauh lebih tinggi daripada Zhao Ziqian. Meskipun Zhao Ziqian biasa menonton Yao Kiao bermain piano, dia jarang melihat pemain lain memainkan keseluruhan lagu. Sebagian besar waktu, permainan piano lawan terutama didasarkan pada latihan demonstrasi dalam beberapa bar. Hari ini, dia juga telah melihat beberapa keterampilan gurunya. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa ketika pihak lain memainkan piano, cara dia bernapas tampak sangat berbeda dari dirinya sendiri. Setelah Yao Kiao memainkan Pernikahan dalam Mimpi berkali-kali, dia menoleh untuk melihat Zhang Yu dan berkata, "Murid, sekarang kamu mendengarnya. Bukannya ada masalah dengan lagunya, tetapi itu adalah piano Zhao Ziqian. Selama fase pembelajaran, piano tidak siap untuk menangani banyak emosi, jadi kedengarannya ada yang salah." Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak benar dalam mengatakan ini. Emosi adalah emosi, dan kesalahan adalah kesalahan. Kamu dapat memahami emosi sebagai teknik yang berbeda, tetapi kamu tidak dapat mengacaukannya dengan kesalahan." Yao Kiao mendengar bahwa orang lain itu sedang melihat ke arahnya, tentu saja, ada ekspresi tidak senang di wajahnya, dan dia merasa bahwa dia telah menjelaskan hal-hal ini kepada pemuda yang sombong ini, dan dia sedang mencari masalah, jadi dia tidak berencana untuk menjelaskannya, menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk pergi. Pada saat ini, Zhao Ziqian memutar matanya dan tertawa, "Tuan Yao, apakah Anda tidak ingin mendengar apa yang dimainkan oleh penulis asli lagu ini di Pernikahan dalam Mimpi?" Yao Kiao membeku setelah mendengar kata-kata itu, diikuti oleh kerutan di dahinya. "Apa maksudmu? Bahkan jika aku ingin mendengarkan, pasti ada konser." "Tidak," Zhao Ziqian berkata dengan sedikit seringai, "bukankah ini penulis yang berdiri di sini?" "Apa?" Yao Kiao tercengang ketika mendengar apa yang dikatakannya, dan menoleh untuk melihat Zhang Yu, mengatakan sesuatu yang tidak terbayangkan. "Anda mengatakan dia adalah penulisnya?" "Tentu saja." Zhao Ziqian tersenyum dan menatap Zhang Yu, "Kakak Zhang, cepat beri aku suntikan guru Yao. Biarkan dia melihat seperti apa pernikahan dalam mimpi yang sebenarnya." Zhang Yu tersenyum. Ketika Yao Kiao tertegun, dia duduk di sebelah piano. Pertama, dia terbiasa memainkan tangga nada dari bawah ke atas. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap itu, Yao Kiao melihat keistimewaan Zhang Yu, apakah itu kecepatan pantulan jari, atau gerakan pergelangan tangan dan lengan ayun, sekilas dia adalah ahli piano. Zhang Yu berhenti sejenak, diikuti dengan menggerakkan jari-jarinya, dan nada-nada indah segera berkibar keluar dari badan piano. Sebagai raja alat musik, suara piano secara alami sangat menyenangkan dan sangat menular. Selain itu, para pemainnya adalah tingkat master, ketika dipadukan dengan alunan piano kelas dunia, perasaan itu dengan mudah menjangkiti setiap orang di ruangan. Zhao Ziqian juga dengan sengaja mengamati napas Zhang Yu pada saat ini, dan menemukan bahwa ritme napasnya berubah dengan naik turunnya nada. Pada saat yang sama, ketika memainkan tuts, lengannya masih bergoyang dengan perubahan, seolah-olah mengikutinya setiap nada yang dimainkan terintegrasi menjadi satu, yang membuat Zhao Ziqian merasakan gaya luar biasa dari master piano asli untuk pertama kalinya. Yao Kiao tentu saja seorang profesional piano, dan dia memiliki keterampilan piano yang kuat. Meskipun dia berpikir bahwa dia masih jauh dari master piano, itu tidak memengaruhi tingkat apresiasinya. "Saya bukan master piano, dan saya belum pernah mendengar konser master. Saya harus mengatakan bahwa pemuda di depannya hampir tanpa celah dalam keterampilan bermainnya, seolah-olah dia telah melihat master piano. Itu bahkan memberi orang perasaan aneh, seolah-olah pikiran orang penuh dengan pikiran, memberi orang fantasi aneh." Yao Kiao merasa seakan-akan melihat rumput di hutan, bergoyang lembut tertiup angin. Daun-daun juga berdesir karena angin, dan matahari juga bersinar melalui dedaunan di bumi yang seperti mimpi. Jari-jari Zhang Yu berkedip dan berserakan, membuat beberapa orang di ruangan itu merasakan dunia yang seperti mimpi. "Zhang Yu sudah lama tidak bermain piano,
dan lagu Wedding in a Dream mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak terlalu menyukainya. Bukan karena lagu ini kedengarannya tidak bagus, tetapi setiap kali dia memainkannya, lagu itu selalu mengingatkannya pada masa lalunya, yang membuatnya sedikit bingung. Ketika Zhang Yu memainkan lagu ini, dia selalu merasa bahwa kehidupannya saat ini tidak nyata. Dia selalu memikirkannya, dan berjanji bahwa semua yang ada di depannya adalah palsu. Dan sekarang dia hanya seorang vegetatif yang berbaring di tempat tidur. Orang tua duduk di tempat tidur dan mencuci muka mereka dengan air mata sepanjang hari, memanggil nama mereka hari demi hari. Berbagai pikiran terlintas di kepala Zhang Yu, tetapi ini tidak menghentikannya untuk bermain piano. Semakin dia memikirkan pikirannya, semakin banyak emosi yang dia bawa, dan semakin tepat dan indah dia bermain. Keterampilan bermain Zhang Yu yang luar biasa dengan cepat membuat beberapa orang di sekitarnya benar-benar tenggelam dalam suara piano. Bahkan Zhao Zijun, yang pada dasarnya tidak bisa memainkan piano, menjadi bodoh dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sampai Zhang Yu selesai memainkan not terakhir, dia menghela nafas tak berdaya, diikuti dengan mengatur napasnya, dan menggesekkan jarinya di atas tuts untuk menghentikan kebingungan. Papapapapap, tepuk tangan datang. Yao Kiao dan Zhao Ziqian terbangun dari mabuk dan bertepuk tangan tanpa sadar, karena bagi beberapa orang, penampilan tingkat master ini tidak dapat dicapai. Wow, kakak Zhang Yu, betapa bagusnya kamu bermain. Ini 10.000 kali lebih baik dariku. Mata Zhao Ziqian bersinar dengan kekaguman. Zhao Zijun juga berkata, "Bos, tidak heran semua orang di internet mengatakan Anda adalah musisi terhebat abad ini. Saya pikir Anda hanyalah seorang jenius di antara para jenius." Guru piano Yao Kiao sampai pada kalimat ini, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, Anda adalah komposer jenius yang terkenal di negara kita. Zhang Yu, Guru Zhang. Zhang Yu tersenyum, "Saya Zhang Yu. Tapi saya bukan seorang guru. Anda adalah guru, saya hanya seorang siswa." Yao Kiao mendengar rona merah di wajahnya dan buru-buru berkata, "Jangan katakan itu. Anda adalah master musik sejati. Di hadapan master seperti itu, beraninya saya menyebut diri saya seorang guru. Benar, saya dapat meminta bantuan Anda, haruskah saya menandatanganinya?" "Tidak masalah." Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih banyak." Yao Kiao buru-buru mengeluarkan buku dan pena dari tas dan memberikannya. Zhang Yu mengambil buku itu, menulis namanya di atasnya, dan mengembalikannya. Yao Kiao melihat buku itu dan berkata dengan gembira, "Tuan Zhang, tulisan Anda sangat bagus. Jika teman sekelas saya tahu ini, saya akan iri dengan keberuntungan saya." Zhao Ziqian, yang berada di samping, berkata sambil tersenyum, "Nona Yao, saya tahu Anda menginginkan tanda tangan Zhang Yu sejak awal, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Dengan hubungan kita, ini adalah masalah sepele." Yao Kiao mendengar ekspresi marah yang dibuat-buat dan berkata, "Dasar gadis malu sekali. Karena kau kenal guru Zhang Yu, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kalau aku tidak bertemu denganmu hari ini, aku pasti masih di dalam dramu." Ketika Zhao Ziqian mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Tuan Yao, kau agak salah paham. Meskipun Zhang Yu dan kakakku adalah teman sekelas, aku sebenarnya baru pertama kali melihatnya. Itu semua salahku. Kakak, dia tidak membawa Zhang Yu untuk bertemu denganku. Jadi kau harus menyalahkannya." Setelah mendengar ini, Zhao Zijun berubah menjadi labu pahit dan berkata, "Tolong. Bisakah kau menyalahkanku? Bahkan jika aku ingin membawa bos untuk menemuimu, aku ingin orang-orang punya waktu. Kau pikir mereka adalah kakakmu, dan mereka bertengkar sepanjang hari. Apakah itu permainan? Orang-orang adalah bintang besar. Aku terbang pulang pergi setiap hari, dan aku belum melihatmu selama beberapa hari, apalagi kau." Kau pasti punya alasan." Zhao Ziqian mendesah tidak nyaman, lalu teringat sesuatu lagi, dan berkata, "Ya. Kakak Zhang, pernikahan dalam mimpi, yang baru saja kamu mainkan berbeda dari yang aku mainkan. Lagi, apakah kamu tidak mendengarku?" Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Zhao Ziqian mendengar lidahnya dimuntahkan, dan berkata dengan sedikit malu, "Aku terlalu sibuk tadi. Jadi aku tidak memperhatikan." "Benar, Guru Yao, bisakah kamu mendengarku?" Berbicara tentang ini, Zhao Ziqian sebaliknya dia menatap Yao Kiao.
Yao Kiao tersenyum, dan berkata, kedengarannya sedikit berbeda bagiku. Tapi aku tidak tahu persis apa bedanya. Zhao Ziqian buru-buru berkata, lihat. Bahkan Guru Yao tidak bisa mendengarku, aku bahkan lebih tidak bisa bermain. Kakak Zhang Yu, katakan saja padaku untuk melupakannya. Zhang Yu tersenyum dan berkata, baiklah. Sebenarnya, versi yang kamu mainkan dan versiku sebagian besar berbeda dalam perubahan nada. Irama nada lagu ini telah banyak berubah, termasuk 4 atau 3, 44, 86, 87, 89, 82, skormu salah menandai posisi dan waktu beberapa nada, dan seluruh sistemnya salah. Meskipun penandaan yang salah hampir tidak terdengar, tetapi kehilangan suasana hati yang ingin diungkapkan oleh musik itu sendiri juga memengaruhi efek akhir musik. Zhao Zijun tentu saja bingung, tetapi Yao Kiao dan Zhao Ziqian diam-diam bergumam ketika mereka mendengar ini. Terutama Yao Kiao, sebenarnya, dia juga merasakannya. Meskipun tampaknya musik yang digarap oleh teman-teman sekelasnya dapat dimainkan, itu selalu terasa aneh. Tidak ada harmoni dan koherensi di tengahnya. Awalnya dia mengira ada suasana kebebasan dalam lagu itu. Aku tidak menyangka bahwa kerumitan lagu ini jauh di luar imajinasiku. Zhao Ziqian berkata dengan aneh, Saudara Zhang Yu. Mengapa Anda menulis lagu ini begitu rumit? Bukankah lebih mudah untuk menulisnya? Apakah itu hanya demi keterampilan yang memukau? Zhang Yu tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Jika itu hanya teknik yang memukau, bagian melodi tidak akan sesederhana itu. Faktanya, dari perspektif penciptaan musik, piano, ini hanyalah pendekatan kreatif rentang besar. Meskipun nadanya terdengar tidak rumit, tetapi persyaratan untuk kontinuitas sangat tinggi. Dan nada harus digunakan dengan cara ini untuk memiliki perasaan terobosan bertahap, dan itu lebih alami ketika rentangnya adalah oktav. Anda juga dapat memahaminya sebagai variasi alternatif. Wow, terlalu sulit. CPU di kepalaku sepertinya tidak cukup. Guru Yao, bisakah Anda mengerti? Zhao Ziqian menatap Yao Kiao. Yao Kiao juga berdeham canggung, dan berkata, biarkan aku bermain. Biarkan aku berkreasi, aku tidak bisa meraih lebih dari Anda. Zhao Zijun berkata, saya lebih baik. Saya sama sekali tidak memahaminya, dan saya tidak punya masalah ini. Hehehehe, beberapa orang tertawa bersamaan. Tiba-tiba, Zhao Ziqian berkata, ya, Zhang Yu. Bolehkah saya merepotkan Anda, bisakah Anda menuliskan lagu aslinya untuk saya, sehingga saya bisa sering berlatih di masa mendatang. Ketika Yao Kiao mendengar ini, tentu saja, dia juga menunjukkan ekspresi gembira. Anda harus tahu bahwa naskah asli dari komposer hebat Zhang Yu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Tentu saja Zhang Yu tidak akan menolak permintaan kecil ini, dan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Apakah ada partitur kosong di sini? Ya. Yao Kiao buru-buru mengambil beberapa partitur kosong baru dari tas dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu berjongkok langsung di tanah dan menulis di bangku. Meskipun itu adalah notasi staf, Zhang Yu juga sangat cepat. Butuh waktu hampir singkat untuk menyelesaikan penulisan dan menyerahkannya kepada Yao Kiao. Secara kebetulan, tentu saja, Yao Kiao terkejut dengan kecepatan menulis Zhang Yu, tetapi dia lebih peduli dengan skor sebenarnya dari The Wedding in a Dream, dan buru-buru melihatnya. Dan not-notnya sangat indah dan sempurna. Saya tidak percaya itu ditulis tangan jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun Yao Kiao belum memainkannya, tetapi skor yang ditulis oleh penulis asli 100% benar, itu sudah pasti. Saya percaya bahwa jika mereka dikenal oleh teman-teman sekelasnya, mereka pasti akan membuat dagu mereka takut ke tanah. Wow, kakak Zhang Yu, skormu terlalu indah. Hasil cetakannya tidak begitu bagus. Zhao Ziqian, yang melihatnya dari samping, mengikutinya dengan sedikit kegembiraan dan berkata, bagus. Aku punya lagu aslinya, kamu bisa berlatih lagi dan lagi. Jika ada yang memainkan lagu ini di masa mendatang, aku akan langsung mengatakan bahwa kamu tidak memainkannya dengan benar, hei. Aku punya spektrum asli dari penulisnya. Kurasa ini akan menyenangkan. Hehehehe, orang-orang di sekitarnya tertawa bersamaan. Zhao Zijun melihat jam di ponselnya dan berkata, ayo, Kian. Ayo belajar bahasa Inggris. Oh, baiklah. Zhao Ziqian mengangguk, dan berkata, Tuan Yao. Biarkan aku memainkan skornya dulu,
kamu yang memainkannya, dan kamu akan mengajariku setelah selesai. Yao Kiao tentu sangat menikmatinya, mengangguk cepat, dan berkata, kamu bisa tenang, Qian. Guru Yao pasti akan mengajarimu lagu ini. Tuan Yao, kamu sangat baik padaku. Kalau begitu, ayo. Zhao Ziqian tersenyum. Zhang Yu meninggalkan ruang piano, turun bersama-sama, dan datang ke lobi piano. Namun, aula itu sebenarnya dikelilingi oleh banyak orang. Pada saat ini, satu orang sedang bermain piano di aula. Wow, seseorang sedang memainkan, Komi diputar, Dupont. Zhao Ziqian mendengar ini dengan ekspresi terkejut, dan kemudian bergegas ke piano. Zhao Zijun menunjukkan ekspresi terdiam ketika dia melihat ini, dan hanya bisa mengikuti masa lalu. Tentu saja, Zhang Yu dan Yao Kiao hanya bisa mengikuti situasi untuk melihat situasi. Seorang pria sekarang duduk di depan piano di aula, tangannya berkedip-kedip. Di atas tuts, dan nada-nada ceria melayang di aula, menarik semua orang di sini.